Yang menjadi Khawarij sekali lagi siapa ini? Abdul Wahhab, maka disebut dengan Wahabi. Kalau yang dituduh Muhammad bin, ada binnya loh Bu, tolong, bin itu anak ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Wahhab. Yang menjadi Khawarij sekali lagi siapa ini? Abdul Wahhab, maka disebut dengan Wahabi. Kalau yang dituduh Muhammad bin, ada binnya loh Bu, tolong, bin itu anak ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau tadi Abdul Wahhab maka disebut dengan Wahabi. Tolong digarisbawahi tahunnya. Kalau Abdul Wahhab bin Rustum Al-Khariji Al-Khawarij tadi adalah wafat tahun 211 Hijriah, abad kedua. Ini yang merusak Islam, ini yang menghancurkan Islam. Maka bagi yang nggak paham, kita dituduh Wahabi karena nggak paham. Yang satu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, abad ke-11 bahkan abad ke-12. Lihat, dari 1115 Hijriah sampai 1206 Hijriah. Jauh atau jauh? Jauh sekali. Ini saya luruskan betul biar kita nggak dituduh Wahabi, karena ternyata dia salah paham. Padahal banyak profesor ini yang menuduh Wahabi di Indonesia. Salah, Anda belum tahu sesungguhnya. Kalau dikasih ini nanti baru ngeh dia. Kemudian akidahnya, kalau Abdul Wahhab bin Rustum akidahnya apa? Khawarij. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kelompok radikal yang sangat membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberontak penguasa, mengkafirkan kaum muslimin dan sangat jauh dari ajaran yang hak. Ini tidak peduli ya. Khawarij ini Bu, yang ada sekarang ini, ISIS, yang dibunuh ini siapa? Umat Islam, Ibu. Itu. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sholih, yakni sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Nah, kalau di Indonesia yang benar, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang benar disebut dengan Muhammadiyah. Karena namanya Muhammad kan Ibu. Maka yang benar organisasi Muhammadiyah itu yang faham benar. Kenapa? Pendirinya siapa? Muhammadiyah pendirinya? Kalau Nahdlatul Ulama kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammadiyah Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan. Maka karena benar, bukan dua-duanya benar ya. NU itu juga bagusnya minta ampun awal-awalnya, sekarang-sekarang aja karena pemimpinnya gitu. Kita nggak bisa bicarakan itu ya. Jadi lihat, seandainya kalau dinisbatkan kepada namanya, yang benar Muhammadiyah apa? Muhammadiyah, pengikut Muhammad itu loh. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi jelas ya, kalau disebut Wahabi kita nggak perlu takut. Dia salah paham kok. Kita tidak mengikuti Abdul Wahhab bin Rustum, tapi kita mengikuti pemahaman salafus sholih, yaitu yang dipelopori Muhammad bin ya
Abdul Wahhab. Ini dakwah tauhid yang luar biasa. Maka bagi yang nggak paham, sekali lagi mudah-mudahan dengan kajian ini bisa membuka cakrawala baru kita, insya Allah. Baik, setelah tahu firqah-firqah antara Khawarij dan Syiah, antara Qadariyah dan Murji'ah, maka kita poin ketiga. Apa poin ketiga? Ahli sunnah, ahlul wasat antara firqah-firqah empat tadi. Apa saja firqah-firqah itu? Ahli sunnah itu satu dengan yang lainnya harus kita pelan-pelan. Ini di halaman 349. Yang pertama, ahli sunnah pertengahan masalah sifat-sifat Allah. Jadi materinya sifat-sifat Allah. Pertengahan antara apa? Antara Jahmiyah dan Musyabbihah. Ingat, empat tadi masing-masing bercabang menjadi 18. Apa itu? Pertama, Jahmiyah mengatakan, apa yang dikatakan Jahmiyah ini harus betul-betul kita fahami agar kita bisa benar dalam pemahaman yang sahih. Yang benar adalah bahwa yang disebut dengan antara dua golongan Jahmiyah dan golongan Musyabbihah. Jahmiyah itu apa? Jahmiyah itu ibu aliran sesat yang dikafirkan oleh ulama. Ini muncul pada akhir kekuasaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah. Kemudian di antaranya kenapa disebut dengan Jahmiyah? Karena tokohnya bernama Abu Mahraz Jahm bin Sufyan At-Tirmidzi yang dibunuh pada tahun 128 Hijriah. Karena menyimpang maka dibunuh. Aliran ini bagaimana? Aliran ini menyatakan, satu, mengingkari asma dan sifat Allah. Jadi golongan Jahmiyah ini tidak percaya adanya asma wa sifat Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah makhluk, barang ciptaan. Padahal Al-Quran menurut ahli sunnah nanti akan diterangkan, Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan makhluk. Yang ketiga, bahwa iman itu hanya sekedar mengenal. Keempat, mereka mengatakan berkeyakinan bahwa surga dan neraka fana. Fana itu rusak. Inilah berkaitan dengan keyakinan Jahmiyah. Lawannya atau kebalikannya adalah Mutasyabbihah, yaitu mereka menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kalau Jahmiyah tadi menolak sifat Allah, kalau Musyabbihah menyamakan sifat Allah, nama-nama Allah itu sama dengan makhluk. Itu. Pertama, menjawab tentang iman. Iman tadi menurut Jahmiyah, iman itu hanya sekedar mengenal Allah. Padahal kalau di Islam, di ahli sunnah, iman bagaimana? Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, al-iman tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan.
Iman itu mengenal atau meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Beda atau tidak? Beda jauh. Kalau Jahmiyah mengatakan iman itu hanya mengenal. Tapi kalau ahli sunnah meyakini, mengucapkan, dan mengamalkan. Kemudian Al-Quran adalah makhluk menurut Jahmiyah. Ahli sunnah gimana? Al-Quran adalah kalamullah. Itu. Jahmiyah menolak sifat Allah. Ahli sunnah antara Jahmiyah dengan Musabbihah. Kalau Musabbihah tadi menyamakan. Kalau ahli sunnah bagaimana? Meyakini Allah punya asma wa sifat. Dan berbeda dengan makhluk. Lihat surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Jadi kalau begitu Islam menjadikan ajaran yang wasat, pertengahan antara Jahmiyah dan Musyabbihah tentang asma wa sifat. Pertanyaannya, asma wa sifat Allah ada berapa? Ada berapa asma wa sifat Allah? Awalnya 7, kemudian menjadi 20, kemudian sekarang naik menjadi 99. Oh ya kan, itu yang benar bagaimana? Allah Rabb kita, nggak boleh manusia membatasi asma wa sifatnya. Itu yang sahih. Mana dalilnya? Lihat, tolong di-share. Sudah kami siapkan semuanya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu, hingga sabda beliau, aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tolong digarisbawahi ya, atau terakhir ini, atau engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi yang 99 itu bagian dari Asmaul Husna. Itu loh caranya. Jadi kita dudukkan permasalahan ini pada tempatnya. Karena ahlul wasat tadi. Jadi ingat, poin pertama, Ahlus Sunnah pertengahan antara Jahmiyah dan Musyabbihah tentang asma wa sifat Allah. Kalau Jahmiyah tadi menolak, kalau Mutasyabihah adalah menyamakan, tapi kalau Islam Ahli Sunnah meyakini Allah punya asmaul husna, berbeda, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, berbeda dengan makhluk, kemudian jumlahnya hanya Allah yang maha tahu berapa jumlah dari
nama dan sifat Allah yang semestinya. Wallahu a'lam. Ini poin pertama. Ahlul wasat yang pertama. Panjang ya penjelasannya, panjang sekali. Ini kalau enggak ekstra hati-hati, kita harus benar-benar paham betul. Yang kedua, Ahlus Sunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah dalam, tolong digarisbawahi dalamnya, af'alul ibad, perbuatan hambanya. Pertengahan dalam apa tadi? Af'alul ibad, perbuatan hamba. Antara apa? Jabariyah dan Qadariyah. Baik, yang pertama Jabariyah bagaimana memandang perbuatan manusia. Jabariyah itu berasal dari kata jabr yang artinya paksaan. Jadi menurut Jabariyah, perbuatan manusia itu, manusia dalam segala perbuatan gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah dipaksa, tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan. Jadi dipaksa oleh Allah, itu namanya jabr. Jabariyah berasal dari kata jabr, dipaksa. Maaf jamaah, pernah melihat wayang kulit? Wayang kulit itu, wayangnya inilah perbuatan manusia tergantung dalangnya. Ini. Jadi manusia itu seperti itu. Ini menurut Jabariyah. Enggak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau Qadariyah, qadar itu artinya ketentuan ilahi, maknanya bahwa aliran ini tidak mengakui adanya qadar, ketetapan Allah, sehingga manusia itu bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa ikut campurnya Allah. Ini kebalikannya. Sekali lagi, perbuatan hamba, kalau Jabariyah tadi apa? Manusia itu dipaksa. Tapi kalau Qadariyah, manusia itu bebas, tidak ada pengaruh sama sekali dari Allah. Dua-duanya salah ini. Lantas Ahlus Sunnah mengatakan gimana? Ahlus Sunnah terhadap perbuatan manusia ada 3. Jelas sekali ahlul wasatnya kita. Apa? Pertama, perbuatan hamba pada hakikatnya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini, ibu, maaf, ini semuanya sudah diprogram oleh Allah. Kapan programnya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan seluruh takdir sebelum kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi kita sudah diprogram. Kita hadir di sini ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai baju putih, ada yang baju merah, ada yang kalau baju hitam jangan diucapin, nanti nggak boleh akan gitu. Ada yang pakai batik, itu sudah ditetapkan. Jadi kita menjalankan itu sudah perbuatan hamba hakikatnya adalah diciptakan oleh Allah. Yang kedua, yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Allah memberikan 2 jalan. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Pilih yang mana? Yang menentukan siapa ini? Manusia, yang menjalankan manusia. Gitu. Yang ketiga, seorang hamba mempunyai kekuasaan, kemampuan untuk melaksanakan perbuatan secara hakikat dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan ini. Namun Allah lah yang memberi kemampuan akan perbuatan manusia itu. Coba orang-orang kalau Allah sudah menakdirkan harus meninggal, dan Allah mentakdirkan orang yang belum meninggal. Lihat terakhir terjadi pesawat mana itu? Yang mana yang terakhir sendiri? Pesawat apa itu?
Adam Air ya? Bukan, yang terakhir sekali. Udah nggak usah dibahas deh ya.